Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya, Muhammad Rasansyah atau biasa dipanggil Anca. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik, di mana materi ini merupakan bagian dari salah satu mata kuliah yang saya ampuh di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta di mata kuliah kewirausahaan di sini. Nah, salah satu topik yang akan dibahas di mata kuliah ini adalah memulai bisnis. Nah, baik, langsung saja seperti apa isi dari materi ini, kita akan mulai. Nah, di memulai bisnis ini tentu saja banyak hal ya, banyak faktor yang bisa kita lakukan untuk memulai bisnis. Namun, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi kepada teman-teman semuanya tips bagaimana memulai bisnis. Sebelumnya, kita lihat di sini capaian pembelajaran tentu saja dalam setiap perkuliahan kita harus memiliki capaian pembelajaran. Seperti apa capaian pembelajarannya? Di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini tentu saja mampu memahami, menjelaskan konsep usaha dan juga bisnis, kemudian mampu mengetahui langkah-langkah memulai bisnis dan yang tidak kalah penting mahasiswa akan mampu mengaplikasikan memulai bisnis baru, seperti memilih nama, membuat logo, memilih tempat usaha, membeli perlengkapan, dan lain-lain. Namun, pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih detail seperti itu. Teman-teman mahasiswa bisa dengan mencari literatur sendiri. Kemudian, apa yang akan saya bahas pada video kali ini, pada pertemuan kali ini? Tentu saja ada dua hal penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah alasan memilih alasan Anda jika akan berbisnis ya. Apa alasan teman-teman semua apabila ingin berbisnis seperti itu. Kemudian yang kedua tentu saja saya akan share mengenai bagaimana tips memulai bisnis. Walaupun ya seperti yang teman-teman ketahui, mungkin saya bukan seorang pebisnis yang handal, tapi setidaknya saya bisa memotivasi, menginisiasi kepada teman-teman agar teman-teman mau memulai bisnis. Baik, langsung saja. Ya, dunia wirausaha merupakan dunia bisnis yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sini kita tidak bisa melihat batas ya atau gap antara keberhasilan dan kegagalan. Semuanya sangat mudah, sangat cepat ya sehingga hal ini tidak bisa diprediksi. Ya, intinya kita memerlukan sesuatu yang paling penting sebelum memulai berbisnis. Apa itu? Penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman kewirausahaan secara baik. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk memulai bisnis tanpa modal yang seperti ini. Nah, inilah hal yang perlu teman-teman miliki pertama, ya, bagaimana penguasaan, pengetahuan, dan pemahaman kewirausahaan yang baik. Kemudian, ya, saya ingin mengajak teman-teman di sini karena teman-teman di sini merupakan mahasiswa, di mana tentu saja mahasiswa dengan usia yang masih muda, ya, berbeda dengan saya walaupun saya juga masih muda, tapi tidak semudah teman-teman. Nah, saatnya memulai bisnis anak muda, ya. Jangan menyesal, ya. Jangan pernah takut untuk memulai, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai ini, silakan teman-teman tuliskan alasan Anda harus memulai bisnis sekarang. Jadi, apa alasan teman-teman harus memulai bisnis sekarang? Silakan dituliskan. Ya, baik. Tentu saja, teman-teman sudah menuliskan ya, apa alasannya, namun saya sedikit kembali ke sini. Kenapa anak muda harus memulai bisnisnya? Kita ketahui bahwa di usia muda itu adalah usia yang, berapi-api ya, banyak energi. Kemudian di mana banyak energi itu bisa kita gunakan untuk banyak belajar ya. Oleh karena itu, dengan modal itu segeralah mulai bisnis. Karena kenapa? Pada saat memulai bisnisnya telat ya, atau seperti saya gitu, sudah banyak urusan, belum lagi punya anak, ya punya keluarga. Kalau teman-teman yang saat ini posisinya masih single, itu tidak punya kepentingan lain. Ya mungkin saja kepentingan lainnya hanya kuliah, tapi itu bisa dikesampingkan. Nah, makanya segera berbisnis, cari pengalaman sebanyak mungkin ya. Anak muda itu punya lebih banyak waktu, kemudian apabila teman-teman mengalami kegagalan, itu adalah pengalaman yang sangat berharga
Dan biasanya dengan kegagalan itu dapat dimaklumi. Biasanya orang kalau anak muda itu mengalami kegagalan, kita biasa maklumi dengan, "Oh ya masih muda," gitu ya, "tidak masalah, itu masih muda, masih panjang waktunya, makanya segeralah memulai bisnis." Kemudian anak muda itu lebih segar, ya, lebih banyak ide, ya, lebih banyak inovasi, ya. Kemudian kenapa Anda harus memulai bisnis sekarang? Karena saat inilah Anda bisa menentukan jaminan masa tua Anda, ya. Oleh karena itu, ayo saatnya memulai bisnis. Mahasiswa bisa berbisnis, ya. Mahasiswa boleh melakukan usaha, tidak ada larangan, ya. Semua orang bisa melakukan usaha, khususnya mahasiswa. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait alasan kenapa seorang mahasiswa, kenapa teman-teman itu harus mulai bisnis. Oke. Nah, secara umum ada 3 faktor ya yang perlu kita perhatikan untuk berbisnis ya. Yang pertama, bisnis itu ditujukan untuk peningkatan ekonomi, di mana tentunya ingin meningkatkan derajat ekonomi kita sebagai individu atau sebagai orang yang hidup di dunia ini. Tentu saja kita harus mendapatkan value. Value-nya bisa dalam bentuk money maupun hal lain. Kemudian, selain mendapatkan ekonomi, kita juga berbisnis untuk apa? Untuk sosial, bagaimana membantu orang lain, bagaimana meningkatkan derajat perekonomian suatu daerah, mempekerjakan, membuka lapangan kerja, ya, ya itu hal-hal sosial yang bisa teman-teman ketahui. Kemudian tentu saja bisnis kita ingin berhadapan dengan jangka panjang, di mana jangka panjang ini itu akan memberikan dampak. Jika bisnis kita berhasil, dampaknya akan banyak, ya. Jadi inilah faktor-faktor yang bisa menentukan bisnis teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tips mulai bisnis. Bagaimana tips memulai bisnis? Yang pertama adalah konsep. Untuk konsep ini lebih membahas seperti apa konsep bisnis Anda, ide bisnis apa yang Anda akan lakukan. Tentu saja dalam mengembangkan konsep itu teman-teman perlu tahu bagaimana kebutuhan pasar, kemudian bagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada juga faktor yang paling penting yaitu apakah ide Anda ini atau konsep bisnis Anda ini merupakan faktor kelangkaan. Langka artinya tidak semua orang miliki, sehingga jika Anda berbuat bisnis ini bisa dengan cepat ya ada di hati masyarakat. Tentu saja kalau teman-teman di sini merupakan mahasiswa gizi, ya bisnisnya tidak jauh-jauh dari aspek makanan, ya, makanan dan gizi, kuliner, ya, bisnis pangan, ya. Ya, dalam memulai bisnis ini, ide-ide bisnis ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah nilai, ya. Bagaimana nilai bisnis Anda, value-nya, value yang Anda inginkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kebutuhan masyarakat akan bisnis yang Anda jalankan. Kemudian yang ketiga, apakah bisnis Anda ini relevan dengan situasi saat ini atau relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Seperti jika teman-teman lihat sekarang dengan peningkatan masalah gizi di mana-mana, ya bisa jadi Anda bisa mengambil celah membuat catering misalnya ya untuk orang-orang yang ingin lebih sehat dengan makanan. Dan yang keempat yaitu dalam memulai bisnis ini dengan konsep bisnis yang Anda akan kembangkan, poin keempat yang perlu Anda perhatikan adalah saingan. Kenapa saya menyebutkan saingan? Karena jika Anda memulai bisnis tanpa mempertimbangkan saingan, itu Anda akan menuju jurang, ya. Kenapa? Ya, saingan Anda sudah mulai lebih dulu, ya. Dia sudah mulai banyak faktor, sudah mengalami banyak hal, sementara Anda baru memulai. Apabila Anda mulai konsep bisnis yang sama dengan saingan Anda, nah itu belum tentu bisa berjalan dengan baik. Jadi perlu memperhatikan saingan. Nah, sekarang saya ingin minta teman-teman yang ada di sini untuk mengisi konsep bisnisnya. Silakan dituliskan konsep bisnisnya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya. Selanjutnya di tips yang kedua, di sini saya akan share mengenai target konsumen. Ya, sebelum memulai bisnis, Anda harus memperhatikan target konsumen.
bisnis Anda ditujukan untuk siapa? Untuk umum atau khusus, ya. Perhatikan karakteristiknya, perhatikan kebutuhan, ataukah ini merupakan, daily needs, kebutuhan sehari-hari, atau ini adalah kebutuhan yang musiman, ya. Tentu perhatikan hal-hal tersebut. Kemudian dalam, menilai target konsumen, itu merupakan sebuah pondasi di mana target konsumen ini bisa menentukan seperti apa branding bisnis teman-teman. Ya, tentu saja dengan mengetahui target konsumen, misalnya anak muda, ya, atau orang dewasa, tentu saja packing packing atau kemasannya akan berbeda, atau cara mempromosikannya akan berbeda, atau harganya akan berbeda. Ya, jadi semuanya ini harus memperhatikan segmen pasar atau target konsumen. Jadi sebelum memulai bisnis, tolong perhatikan target konsumen Anda. Nah, sekarang coba Anda tuliskan seperti apa target konsumennya. Ya, baik. Saya rasa cukup ya. Nah, sekarang kita masuk ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah perhatikan kepuasan konsumen. Mungkin tips ini saya akan jelaskan dengan satu contoh. Misal, Anda memulai bisnis ingin membuka restoran, ya. Tadi sudah ada konsep, sudah ada target konsumennya. Selanjutnya bisnis restoran ini dari aspek kepuasan konsumen. Ya, tentu saja kita ingin membuat sebuah tempat di mana bisa memuaskan konsumen, sehingga konsumen akan nyaman, ya. Dengan memperhatikan kepuasan konsumen ini, teman-teman bisa membuat bisnis Anda established, setidaknya berjalan dengan baik dan bisa bertahan. Tentu saja Anda perlu memperhatikan bagaimana aspek menyenangkan konsumen. Ya, misalnya di warung makan. Tentu saja di warung makan ini kita perlu tempat yang bersih, menunya yang bervariasi atau menunya yang berbeda, kemudian cara pembayaran yang mudah, tidak ribet. Kalau bisa teman-teman membuka segala macam aspek atau segala macam jenis pembayaran, baik itu cash ataupun non cash. Ya, kalaupun membuka dengan secara cash, teman-teman harusnya bisa menyediakan uang kecil kembalian sehingga nanti tidak terlalu lama. Kemudian waktu, ya, waktu. Misalnya teman-teman membuka rumah makan, waktu menyajikan makanan itu tidak boleh terlalu lama karena bisa jadi konsumen yang datang ke teman-teman itu konsumen dalam kondisi yang lapar misalnya kalau kita membuka rumah makan. Jadi waktunya juga harus diperhatikan. Nah, sekarang teman-teman bisa menuliskan seperti apa target kepuasan konsumen yang Anda pertimbangkan dalam brand. Ya, baik. Terima kasih, mungkin sudah dituliskan ya. Kemudian kita masuk ke tips yang keempat. Ini mungkin tips yang paling sering teman-teman dengar ya. Bagaimana keuangan modal berbisnis. Tentu saja dalam menyusun bisnis sebenarnya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut juga mengenai bagaimana kanvas itu. Di situ kita juga bisa memperhitungkan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa dalam memperhatikan keuangan bisnis itu perlu di awal kita bisa memprediksi cash flow, ya. Bagaimana strategi-strategi keuangan, ya, berapa modal, kapan kapan balik modalnya, atau berapa keuntungan yang akan diperoleh dengan prediksi-prediksi total penjualan. Dan itu bisa dilakukan dengan melihat, mempelajari situasi-situasi saingan. Bagaimana kondisi saingan teman-teman atau model bisnis yang sama atau ide bisnis yang sama dengan sedikit berbeda atau ada inovasi. Nah, di sini teman-teman yang paling penting adalah bagaimana menciptakan cash flow yang baik. Selanjutnya ini di-skip saja, sebenarnya di sini nanti teman-teman bisa tuliskan berapa modal yang diperlukan, kapan balik modalnya, itu akan ada mata kuliah atau ada topik lain yang akan membahas, ya. Selanjutnya di tips yang kelima adalah keunikan, ini yang paling penting, ya. Seperti apa keunikan produk? Tentu saja keunikan itu berbicara mengenai perbedaan, ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya ya, yang lain hijau, ada satu yang merah. Nah, itulah, contoh keunikan, ya. Jadi yang pertama, berbeda, kemudian tidak mudah ditiru. Contohnya, keunikan itu bisa banyak hal, ya. Kalau berbeda, kita bisa berbicara mengenai harga,
harga yang murah tapi kualitasnya yang bagus. Kemudian kita bisa berbicara mengenai efisien, proses yang cepat. Tadi kalau buka rumah makan, ya sebisa mungkin layanannya lebih cepat dibanding restoran yang lain. Nah, itu juga keunikan atau perbedaan. Kemudian bisa hal lain, apa aja, termasuk inovasi-inovasi atau perbedaan-perbedaan yang ada. Saya rasa di sini semua teman-teman merupakan mahasiswa yang penuh ide kreatif, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak muda itu semua punya apa namanya ya, punya semangat yang membara, berapi-api, apalagi dalam menciptakan ide-ide. Tentu saja termasuk dalam ide bisnis ini. Dan keunikan ini akan menjadi apa namanya ya, competitive advantage, artinya keuntungan berkompetisi. Dengan adanya keunikan itu membuat Anda lebih unggul dibanding produk-produk lainnya atau saingan-saingan Anda. Nah, saya rasa itu ya. Oh ya, sebelum ditutup, teman-teman bisa menuliskan di sini apa saja keunikan teman-teman yang Anda harapkan dari ide bisnis. Baik. Ya, terima kasih. Selanjutnya, nah sekarang silakan memilih siap memulai bisnis atau tidak ya. Bagaimana teman-teman? Apakah siap memulai bisnis? Harapannya sih teman-teman semua yang ada di sini siap untuk memulai bisnisnya ya. Jika siap, maka silakan klik yes. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, nanti kita diskusi lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.